Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di video kali ini. Saya percaya bahwa teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas satu video dari kedua ustadz yang sedang diskusi ya, yaitu Ustadz Dondi Tan dan juga Ustadz Yusuf. Di mana dalam percakapan mereka itu teman-teman sekalian, mereka membahas tentang mujizat, dan saya lihat bahwa bukan hanya sekedar mereka menceritakan tentang isi-isi Alkitab, tetapi juga mereka sepertinya mengolok-olok ya tentang mujizat yang dipercayai oleh orang-orang Kristen dan juga yang dilakukan oleh beberapa orang yang punya karunia tersendiri dalam menyembuhkan. Nah, teman-teman sekalian, hal ini kita akan komen secara bersama-sama. Kenapa? Karena mereka kebingungan teman-teman sekalian, dan mungkin juga lewat video ini sekaligus kita akan memberikan pencerahan, memberikan kepada mereka penjelasan kenapa sih harus ada mujizat gitu loh. Nah, jadi kenapa Yesus Kristus juga bisa melakukan mujizat-mujizat yang begitu besar ya, karena dalam klaim mereka itu pun karena seizin Allah ya, kata dia ya. Jadi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Yesus Kristus ini adalah Allah sendiri atau Tuhan itu sendiri yang melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan manusia. Untuk teman-teman sekalian, supaya kita bisa komen secara bersama-sama seperti biasa, mari kita terlebih dahulu untuk melihat video yang ada berikut ini. Ya, jualan mujizat gitu ya, melakukan healing gitu ya, di di aula-aula pertemuan dia bikin acara retreat ya, di tempat-tempat terbuka, di gedung-gedung, bahkan di gor ya, atau di tempat di lapangan bola ya, dimanapun dia bikin acara-acara penyembuhan ilahi dan sebagainya, dengan mengirimkan sales-sales gereja terbaik mereka ya, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan gitu ya. Pakai bahasa roh lagi. Pakai bahasa roh lagi kan, luar biasa nih. Nah, ini kok masih laku sebetulnya ya? Ini kan kalau kita bicara dari sisi teori marketing, apakah masih marketable pertama kan ya? Kemudian apakah ini termasuk dalam teori ekonomi itu supply and demand gitu ya, kan gitu ya? Emangnya ada yang mau beli kan gitu ya? Masih adakah yang masih mau tertarik dengan model-model begini? Masih ada. Ya, silakan coba. Masih ada. Ya, tapi itu segmennya beda. Segmennya ada tersendiri lah. Orang-orang yang masih bisa menerima hal-hal seperti itu gitulah. Sasarannya kan udah jelas nih sebetulnya. Sasarannya itu biasanya orang-orang yang ya mungkin pendidikannya agak rendah ya, mungkin yang ekonominya lemah gitu ya. Jadi mereka tidak memikirkan secara logika gitu ya. Memang yang namanya mujizat itu ya di luar logika ya. Umat Islam juga percaya dengan mujizat. Betul. Kita punya mujizat yang paling akbar kalau menurut saya, paling besar, yaitu Al-Quran ya, di mana Al-Quran itu adalah mujizat yang terbesar yang sampai hari kiamat gitu kan. Nah, kalau mungkin kalau Ustadz Yusuf pernah pernah sedikit istilahnya flashback gitulah ya. Kenapa sih kok mereka mengedepankan yang namanya mujizat gitu kan? Ya karena di Bible-nya sendiri tuh banyak cerita-cerita mengenai mujizat gitu. Nah, kalau kita amati juga, memang Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih ya, yang kita tahu hidup pada zaman mujizat, gitu ya. Banyak memang istilahnya tanda-tanda yang di luar akal manusia. Tapi jangan lupa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih juga membuat mujizat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik teman-teman sekalian, seperti yang kita sudah dengarkan bersama percakapan antara kedua ustadz yang dalam tanda kutip saya bilang mereka dalam keadaan kebingungan teman-teman. Apakah bingung atau mungkin ini sedang melecehkan ya, atau mungkin menjelekkan ajaran kekristenan yang percaya dengan mujizat-mujizat. Teman-teman, yang pertama tadi Ustadz Yusuf mempunyai pertanyaan
yang didasari dengan keraguan-raguan dan ketidakpercayaannya, kok orang-orang Kristen itu menjual mujizat gitu ya. Bahkan kalau nanti menonton video secara keseluruhan teman-teman, dia katakan bahwa orang Kristen itu menjual mujizat untuk mempromosikan agama mereka. Sehingga banyak orang masuk Kristen. Nah teman-teman, klaim seperti ini tentu saja salah. Karena motivasi daripada kekristenan tidak demikian. Karena kita tidak untung kalau banyak Islam masuk Kristen. Dan juga kita tidak rugi jika orang-orang Islam tidak masuk Kristen. Ya, jadi kebenaran tetaplah kebenaran. Dan itu harus diberitakan dan harus dipraktekkan dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini. Nah teman-teman, kebingungan Ustadz Yusuf adalah apakah masih ada orang-orang yang percaya dengan mujizat-mujizat seperti itu? Ibarat obat ya, apakah masih ada yang mau beli gitu kata dia ya. Nah jadi teman-teman, di sini kita mau menjawabnya bahwasanya untuk Pak Ustadz Yusuf tidak perlu bingung ya. Nggak usah bingung tentang iman Kristen gitu. Inilah yang kalian tidak pahami di dalam iman kekristenan. Jadi kalau orang Kristen dapat melakukan mujizat-mujizat, dapat menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh, yang tuli, yang buta sekalipun, ya, yang bisa jadi yang sudah mati sekalipun bisa dibangkitkan gitu ya. Ada banyak mujizat-mujizat seperti itu, ya. Dan ditambah dengan juga dari Ustadz Doni tadi itu mereka melakukan bahasa roh ya. Itu memang benar ada, ya, benar ada, gitu. Nah, jadi nggak usah bingung karena memang itu iman Kristen. Dan tentu saja didasari dengan apa yang sudah pernah difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, ketika kamu bertanya kepada gunung itu, hai gunung berpindahlah, maka gunung itu akan berpindah. Gitu. Dan juga Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16 bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengadakan banyak mujizat-mujizat. Mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mereka meminum racun, mereka tidak celaka. Mereka digigit ular atau apa, mereka tidak celaka. Bahkan ketika mereka mendoakan orang sakit, menumpahkan tangan mereka di atas orang sakit, maka orang sakit itu sembuh teman-teman sekalian. Ya, jadi tidak usah heran. Karena Tuhan kami Tuhan yang dahsyat Pak Ustadz. Ya, Tuhan kami Tuhan yang begitu luar biasa dahsyatnya. Dan mungkin Tuhan yang dipercaya oleh Pak Ustadz Yusuf tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan yang dipercayai oleh kami, yaitu orang Kristen. Nah, jadi tidak perlu heran. Bahkan kalau kita melihat fenomena di akhir zaman ini, teman-teman ya, ada begitu banyak orang-orang beragama Muslim ya, yang berbondong-bondong untuk datang ke pendeta supaya didoakan dan menjadi sembuh. Ya, bahkan begitu viral kemarin Ibu Novi yang dari Depok ketika datang kepada salah satu pendeta yang ada di Balikpapan, yaitu Pastor Andi Simon. Ya, dia datang jauh-jauh dari Depok dan dia apa teman-teman sekalian? Dia bilang bahwasanya ya di dalam Pastor Andi Simon itu ada Kristus. Nah, ini iman. Dan dia katakan bahwa saya percaya bahwa iman saya akan menyembuhkan penyakit saya ini. Dia pasti sembuh dan anaknya. Dan itu terjadi sesuai dengan imannya. Nah, jadi nggak usah heran. Ya, jadi luar biasa sekali. Saya secara pribadi saya bangga ya kepada Ustadz Yusuf yang mengagumi tentang kekristenan, yang mengagumi tentang mujizat-mujizat yang dilakukan di dalam kekristenan. Jadi itulah Pak Ustadz. Jadi harapan saya kalau Anda mau pengen tahu lagi, ya harus Anda masuk dalam kekristenan, ya mempelajari tentang kekristenan, sehingga Anda tidak lagi terheran-heran seperti ini. Ya, buat kami tidak terheran-heran dengan mujizat seperti ini Pak Ustadz, karena memang itu sudah bagian dalam kekristenan untuk melakukan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang kedua teman-teman, kita akan membahas tentang Ustadz Doni yang berkata bahwa
sasaran mereka adalah orang-orang yang lemah. Ya, ketika pendeta-pendeta melakukan penyembuhan ilahi, sasaran mereka adalah orang-orang yang tidak ada ilmunya, tidak berpendidikan, dan juga mungkin ekonomi rendah mungkin ya. Jadi soal materi gitu. Jadi itu sasaran. Ini sama sekali tidak benar. Ini fitnah. Ya, Ustadz Doni sudah menggiring opini, ya, karena pada dasarnya yang datang kepada para pendeta yang bisa melakukan mujizat ini bukan dari kalangan yang miskin, ya, bukan dari kalangan yang tidak berpendidikan. Dan kalau kita mau bandingkan, ada begitu banyak juga dari tokoh-tokoh agama Islam kayak Ustadz datang untuk membawa istri mereka ke pendeta. Lalu di depan mata mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu atau istri ustadz itu disembuhkan. Ada begitu banyak bukti di media sosial, bisa juga dilihat di YouTube. Nah, teman-teman sekalian, saya katakan bahwa Ustadz Doni Tan ini ya sedang menggiring opini. Bahkan dia membandingkan bahwa di dalam Islam juga, ya, di dalam Islam mereka juga punya mujizat, teman-teman sekalian. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, dan ini sangat tidak masuk akal sekali. Ya, dikatakan mujizat terbesar sepanjang masa, bahkan sampai di akhirat, di akhir zaman, ya, kata Ustadz Doni adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran, teman-teman. Saya tidak tahu seperti apa. Kenapa dikatakan itu sebuah mujizat? Ya mungkin karena Muhammad tidak bisa membaca kali ya. Tidak bisa membaca lalu ada kitabnya gitu. Ya tiba-tiba saja ada kitab dari gedebuk ya jatuh dari langit. Karena selalu mereka katakan diturunkan ya. Kitab diturunkan. Ya, jadi mungkin kitab gedebuk dari langit. Jadi kepercayaan mereka diturunkan langsung ya. Mungkin itu yang dimaksud oleh Ustadz Doni Tan sebagai mujizat. Nah teman-teman, menurut saya itu tidak dikategorikan sebagai mujizat. Karena mujizat adalah sesuatu hal yang dilakukan. Misalnya ini, ya, orang-orang yang lumpuh didoakan sembuh, ya, atau seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, berdoa dengan roti yang 2 roti dan 5 ikan, ya, itu mereka dia doakan dan itu terjadi mujizat begitu banyak, di mana di situ rotinya itu dibagikan ke banyak orang dan itu masih sisa 12 bakul, ya, itu tidak kehabisan. Ini sebuah mujizat. Ataupun ketika Yesus membangkitkan Lazarus, membangkitkan orang mati, ini sebutan mujizat. Pertanyaannya, mujizat yang ada di dalam Islam ini seperti apa? Ya, setahu saya tidak ada mujizat di dalam Islam. Ya, tidak ada mujizat. Ya, kalau dikabarkan bahwa mujizatnya adalah Nabi Muhammad membelah bulan, ya, itu mujizat katanya. Nah, jadi ini sangat tidak sama ketika Pak Ustadz Doni Tan membandingkan mujizat-mujizat yang ada di dalam Kristen, membandingkannya dengan mujizat-mujizat yang ada seperti yang Bapak bilang bahwa Al-Quran adalah sebuah mujizat, ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah penjelasan saya terhadap pertanyaan dan keraguan daripada kedua ustadz yang membahas tentang kekristenan yang ada. Oke teman-teman sekalian, sampai di sini video kali ini. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.